Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada bersama Ustadz Andri Kurniawan. Beliau adalah datang jauh dari Malang, Jawa Timur, hanya untuk menghadiri silaturahmi para purnawirawan di Jakarta ini. Insyaallah, dan tokoh masyarakat. Insyaallah. Beliau sudah mendapatkan informasi A1 dan kali ini kita ingin tahu dan saran-saran beliau apa yang harus dilakukan ketika negeri ini semakin jauh dari kedaulatannya, ketika negeri ini semakin mengkhawatirkan kemana akan kita beranjak, kemana kita akan berdiri, sementara rakyat sepertinya tidak acuh, Pak. Mereka diam saja. Polisi sudah berpihak ke tempat lain, dan tentara kita masih mempertanyakan ada di manakah beliau. Nah, saran Bapak, bagaimana masalah keumatan ini, Pak? Karena mayoritas kaum muslimin seperti ini juga tidak peduli dengan keadaan negeri kita saat ini. Silakan, Pak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di mana saja berada. Indonesia sekarang benar-benar dalam cengkeraman imperialisme Cina. Itu fakta empiris. Artinya Indonesia sedang dijajah oleh Cina. Ini fakta. Ternyata setelah kita mencoba untuk membongkar, ternyata Indonesia itu sudah disetting oleh Cina sejak tahun 1986. Dari Partai Komunis Cina, Kongres di Beijing 1986. Yang pada saat itu yang dijadikan pokok bahasan adalah Indonesia. Ini 1986. Ternyata apa isi hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina di Beijing? Ada 3 hambatan Cina ketika melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang pertama, regulasi, undang-undang anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, Cina kan melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis masih solid. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat. Akhirnya 3 hambatan ini jebol semuanya. Hambatan yang pertama dijebol dengan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Sampai ada muncul impres. Sampai akhirnya pemerintah meminta maaf pada keluarga PKI. Sampai akhirnya muncullah kompensasi pemerintah terhadap 5.000 anggota keluarga PKI. Ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Sejarah berubah, bahkan dirubah. PKI bukan lagi sebagai pelaku, tapi dengan keputusan Presiden dan Inpres tadi itu, PKI jadi korban. Ini yang sangat memprihatinkan. Kemudian yang kedua, hambatan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia dijebol dengan strategi divide et impera, adu domba sampai sekarang kita saksikan. Tantangan yang kedua, tantangan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam benar-benar jebol, dijebol dengan Cina melakukan strategi divide et impera yang sampai sekarang sedang berjalan. Padahal ada 2 pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Kohn, melakukan riset di Indonesia, dan hasilnya dipublish di media internasional, bahwa ternyata diprediksi tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indochina. Bahkan ketika kita lihat bagaimana skenario Cina 2024-2029, ya Allah, 9 tahap itu hampir tuntas. Hampir tuntas. Ini sudah tahap ke-8, 10 tahun ini sudah tahap ke-8, tinggal selangkah lagi, 1 tahap lagi, Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa peperangan. Oleh karena itu, ayo, benteng terakhir NKRI ini adalah umat Islam.
Mudah-mudahan sejarah akan berulang. TNI dan umat Islam bersatu lagi untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah. Kita optimis. Oleh karena itu, ayo semua dua potensi ini, TNI, Purnawirawan, dan umat Islam bersatu. Selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ya. Ayo kita benar-benar bahu-membahu, tahun saling tolong-menolong menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, ya. Demikian, saudara kaum muslimin sekalian, itu dari nasihat dari Ustaz Andi Kurniawan, bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam prediksi pada 2030 kita akan menjadi Cina. Dan KTP kita akan berganti dari Republik Indonesia menjadi Republik Indochina. Indochina. Demikian, saya kira kita sudah tidak ada waktu untuk berleha-leha. Kita harus siapkan diri kita, harta, tenaga, dan jiwa kita untuk mempertahankan Republik Indonesia. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Klik subscribe, like, and share.